warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Nuraini dari kelas Sastra Inggris Ekstensi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Menurut pendapat Anda, jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Menurut pendapat saya, bahasa merupakan unsur pokok dan prasyarat utama perkembangan peradaban manusia. Bagi manusia, bahasa memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai media berpikir dan yang kedua sebagai media komunikasi. Proses berpikir manusia tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang dikuasainya, karena manusia berpikir melalui simbol-simbol bahasa. Gagasan dan pemikiran manusia perlu untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun, dalam sebuah magnum opusnya Muqaddimah, mengatakan bahwa tanda wujudnya peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, optik, kedokteran, dan lain sebagainya. Bahkan, maju mundurnya suatu peradaban tergantung atau berkaitan dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak mungkin hidup tanpa adanya komunitas yang aktif perkembangannya. Karena itu, suatu peradaban harus dimulai dari suatu komunitas kecil, dan ketika komunitas itu membesar, maka akan lahir besar. Pertanyaan yang kedua, setelah Anda mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki sikap berbahasa yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia yang sudah baik juga. Demikian juga pada aspek afektif. Meskipun mempelajari bahasa asing, mahasiswa tetap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun beberapa sikap yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, mahasiswa menyadari peran penting bahasa Indonesia dalam pendidikan. Yang kedua, mahasiswa lebih percaya diri jika berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, mahasiswa yakin bahwa bahasa Indonesia akan tetap eksis karena lebih banyak jumlah penggunanya. Pertanyaan yang ketiga, Anda telah mempelajari tentang keterampilan berbahasa. Jelaskan bahwa keterampilan berbahasa yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Seseorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Bagaimana cara Anda mampu memahami bacaan dengan baik? Kemampuan menulis dan kemampuan membaca memiliki hubungan erat. Hal ini terjadi karena secara tidak sadar seseorang telah memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, dan bahkan ilmu dari hasil bacaannya. Cara agar mampu memahami bacaan dengan baik, yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Lalu yang kedua, mencari garis besar dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan dan memahami gagasan pokok setiap paragraf. Yang keempat, menyatukan gagasan pokok untuk dapat menarik kesimpulan mengenai isi dari teks. Pertanyaan yang keempat, menurut pendapat Anda, sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah? Jelaskan menggunakan argumen yang sistematis. Menurut saya, diksi adalah hal yang sangat penting dalam dunia kepenulisan. Dengan diksi yang tepat, penulis atau pengarang karya sastra dapat mengiring emosi atau perasaan pembaca. Selain itu, penggunaan diksi dalam penulisan karya ilmiah juga tidak kalah penting. Pemilihan diksi yang tepat akan membuat isi dari suatu karya ilmiah jadi lebih mudah dipahami. Misalnya, untuk menarik simpati pembaca, untuk memudahkan pemahaman, dan sebagainya. Penerapan diksi juga dilakukan untuk mencegah ambiguitas, yaitu terjadinya interpretasi yang berbeda antara penulis dengan pembaca atau pembicara dengan pendengarnya. Selain itu, tujuan diksi yang lain yaitu bisa menimbulkan kesan yang lebih halus, sopan, tegas, dan sebagainya pada tulisan, sehingga penulis bisa menunjukkan perasaan dan karakternya melalui pemilihan diksi.
Pertanyaan yang kelima, buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan implikasi. Kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan mempunyai ciri khas menggunakan kata daripada, ibarat, laksana, bagai, dan seperti. Contohnya, setelah direnovasi, rumah ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, ibu bagaikan tersambar petir ketika mendengar kabar ayah kecelakaan. Kalimat majemuk bertingkat menyatakan syarat mempunyai ciri antara anak kalimat dan induk kalimat dihubungkan oleh konjungsi syarat yang menjelaskan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh kondisi lain. Konjungsi yang dimaksud antara lain apabila, jika, dan seandainya. Contoh, aku pasti juara 1 seandainya kemarin aku rajin belajar. Kedua, aku pasti bermain ke rumahmu apabila aku punya waktu luang. Dan kalimat majemuk bertingkat menyatakan implikasi mempunyai ciri kalimat yaitu menggunakan kata konjungsi yang menyatakan akibat, seperti sampai-sampai, maka, sehingga, dan lain-lain. Contohnya, Andi memukul Alia sehingga ibu Alia marah kepada Andi. Andi memarahi ibunya sampai-sampai Fani menangis terseduh. Yang ketiga, karena lapar, maka ular itu memakan ayam. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.